Jadi yang terjadi sekarang ini adalah orang tidak paham, tidak kenal. Orang tidak bisa memahami orang lain karena pertemuan tidak intens. Masalahnya kan komunikasi sekarang. Makin hebat alat komunikasi multimedia, orang semakin tidak bisa berkomunikasi. Padahal kan simpel saja. Coba kita tonton acara di televisi itu. Kubu ini menyerang kubu ini debat dengan kubu ini di televisi. Padahal kalau mau, mereka datang ke masjid, ngobrol kan selesai. Tapi memang ada orang-orang yang memang cari makannya ya dari ribut itu. Dia kalau nggak ribut nggak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati moderator kita pada subuh yang penuh berkah ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Ja'far Al-Jufri. Para asatiz tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Insya Allah semua kita yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya naik pesawat kemarin dari Pekanbaru langsung ke Kulon Progo, Yogyakarta. Dari mulai pesawat mau take off, itu yang di kursi bagian depan sudah menegur saya, ngasih kode pakai matanya, Assalamualaikum Ustadz. Sejauh Waalaikumsalam. Sampai pesawatnya landing, dia salam lagi, Waalaikumsalam. Saya tetap nggak kenal dia siapa, gara-gara masker ini. Sampai akhirnya dia nunggu di eskalator, dia buka, astagfirullah, mohon maaf Pak. Artinya kita baru kenal orang, sangat kenal betul setelah ada masker ini. Kita memang betul-betul kenal dari ciri pakaiannya. Misalnya subuh ini kita bisa kenal Ustadz Salim dari topinya, itu pasti, walaupun pakai masker. Kalau Ustadz Wijayanto dari batiknya. Kalau guru kami, sahabat kami sekaligus Al-Mukarram Ustadz Kiai Ma'ruf, pimpinan Pondok Pesantren Gontor 7, Gontor Putri 7, Riau, Pekanbaru, itu ciri khasnya baju putih dalam pakai jas hitam. Wah, itu. Jadi kemarin saya nanya ke alumni Gontor, bukannya ciri Gontor itu pakai dasi dengan pakai jas, itu yang kelas 5. Kalau yang kiai lain. Dari mana kita bisa mengenal orang bisa sedetil itu? Itu kalau kita ketemunya satu hari 5 kali. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Kalau sudah ketemu intens seperti itu, pejam mata, kita tahu dia datang. Dari mana? Inilah ajidu riha Yusuf. Aku bisa mencium bau Yusuf. Kamu kok tahu saya? Ya biasanya yang belum mandi gini bau. Itu kalau sudah pengenalan yang luar biasa. Mengenal itu diambil dari 3 huruf. Arafah. Dari kata Arafah itulah amar ma'ruf. Dari kata Arafah itulah urf. Dari kata Arafah itulah ta'aruf. Maka Islam tidak mengatakan al-amru bil khair, al-amru bil tayyib, al-amru bil hasan, al-amru bil jayyid. Tapi dia katakan al-amru bil ma'ruf. Mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang kamu kenal dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu bergaul dengan baik. Urf yang baik, yang biasa. Biasa dikenal di sana baik. Baik kata orang di Jogja
Yogyakarta, dengan baik kata orang di Pekanbaru, baik kata orang di Papua, kata-katanya baik, tapi secara urf berbeda. Saya dari beberapa tempat di Indonesia yang saya datangi, berbeda cara mereka menyambut saya. Kalau di Riau saya datang, mereka sambut saya pakai kompang, gendang, pukul, tumpang, kelompok, kelompang. Oh, begitu cara orang Melayu menyambut saya. Saya tidak boleh selalu sering menyebut orang Melayu di sini, karena di sini Melayu berarti lari. Begitu cara mereka untuk menyambut tamu, dengan cara memukul keras-keras. Tapi kemudian begitu sampai di Kalimantan, ternyata urfnya berbeda. Di satu daerah di Kalimantan, mereka beri saya golok panjang dengan tebu warna hitam. Lalu saya tanya, ini gimana? Ustadz lewat di tebu ini dengan satu kali bacok, mesti putus. Saya khawatirnya tidak putus. Malunya nggak seberapa, viralnya. Nanti di live ya, ternyata nggak putus. Lalu kemudian ketika sampai di Papua, ternyata cara mereka memuliakan tamu menyambut berbeda. Tidak dengan pukul gendang, tidak dengan memutuskan tebu dengan satu kali tebasan, tapi dia kasih piring besar. Saya kalau udah ngelihat piring besar nih, karena makan saya sedikit, wah ini nasinya pasti banyak ini. Ternyata piringnya diinjak, kaki masuk ke dalam, gambar burung cendrawasih. Dan ketiga-tiga itu adalah cara untuk mengungkapkan urf, ma'ruf yang baik, tapi urf tradisi. Maka dalam pengambilan hukum fikih itu ada yang dilihat 10, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Tradisi menjadi sesuatu dasar hukum, urf. Jadi saya pakai sarung ini juga sebenarnya urf, karena saya tahu di Pulau Jawa tradisi dengan para kiai, ustadz pakai sarung. Kemudian ketika berkumpul dengan para habaib pakai jubah. Ketika dengan anak-anak muda, seandai saya datang pagi ini pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, lalu pakai helm, itu nggak ada larangan. Saya kira Ustadz Wijayanto nggak akan komplain, cuman mungkin beliau akan berbisik dengan Ustadz Salim, motornya mana? Kenapa? Karena tidak tepat kondisinya. Nah, jadi mengenal dengan baik itu adalah dengan intens bertemu. Sekarang pertemuan itu tidak lagi intens dilakukan di masjid. Di mana? Di kafe. Kafe-kafe bertaburan. Entah mengapa menjadi suatu tradisi, investasi yang luar biasa dari berbagai kota sekarang, kafe. Dan yang tidak minum kopi pun pura-pura menjadi penikmat kopi. Dan yang tahu siapa yang benar-benar menikmati, siapa yang minum kopi itu karena style aja, siapa yang minum kopi dalam keadaan tersiksa aja, ngerti memang yang peminum kopi. Dari tatapan matanya, dari raut wajahnya dia sudah tahu. Kenapa? Karena sudah kenal, sudah mengenal dengan baik. Jadi kita baru bisa bekerja sama kalau kita kenal orang dengan baik. Kita bisa paham bahwa kata-kata yang dia pilih itu adalah tidak menyinggung perasaan, bahwa memang begitulah gaya dia, bahwa memang begitulah bawaan dia. Itu kalau kita kenal dengan baik. Saya yakin jamaah yang selalu mengikuti tausiah saya, mereka akan melihat ketika saya bicara kuat intonasi suaranya atau keras bunyinya, jamaah sudah tahu itu Ustaz Somad sedang marah. Enggak, memang stylenya gitu. Dia orang Sumatera, anginnya kencang, tinggal di bukit. Beda dengan orang di Pulau Jawa yang lembut, sampai nggak kedengaran. Kenapa kita bisa paham itu? Kenal dengan baik. Jadi Allah buat bangunan yang pertama itu adalah masjid supaya kita saling mengenal. Inna awwala baitin wudi'a linnas, bangunan pertama yang diletakkan
di atas muka bumi untuk manusia adalah lallazi bi Bakkata, yang berada di kota Bakkah. Bakkah artinya makanut tajammu, tempat orang berkumpul. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, sampai hari ini tempat yang paling banyak orang berkumpul 4,7 juta orang dalam satu waktu. Tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik, selama 6 hari terpadat di dunia. 4,7, itu pun setelah dibatasi oleh pemerintah Saudi Arabia sebelum Covid datang. Setelah Covid hanya 1.000 orang. Tidak tahu informasi berikutnya, tapi yang jelas tempat berkumpul itu namanya Bakkah. Tempat orang saling mengenal itu disebut dia Ummul Qura, induk dari segala negeri. Berkumpulnya segala penduduk qura, negeri-negeri, maka tempat berkumpulnya dijadikan Allah sebagai masjid. Satu ayat yang menyebut dua masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, cerita itu tepat pada bulan 27 Rajab. Sekarang kita bulan Rajab, masih Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan, maka disatukan Allah Subhanahu wa taala dua masjid itu dalam satu ayat pada momen Isra dan Mi'raj, yaitu isinya. Kalau tempatnya itu masjid, isinya adalah sholat, pelaku penggeraknya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal ini, maka mudah dia untuk berkomunikasi. Hari ini orang berkumpul di convention hall, di hotel. Tidak ada yang salah dengan bertemu di hotel, tapi berapa banyak orang yang ketemu di hotel setelah keluar dari acara baru dia tahu ternyata waktu sholat zuhur sudah habis. Waduh, sudah jam berapa? Sudah jam 3, berarti sudah masuk asar menurut waktu di Yogyakarta. Sudah masuk asar. Kenapa? Jam yang ada juga mati. Jam pun mati, dia di ruangan itu tidak mendengar azan. Tapi kalau acaranya di masjid, tidak akan mungkin orang tidak tahu, karena azan pasti dikumandangkan. Andai pun waktu sholat ditunda beberapa saat, biasanya isya ditunda karena kajian, tapi azan tetap dikumandangkan, karena fungsi azan dua. Satu, memberitahu waktu sudah masuk. Yang kedua, bahwa orang dipanggil untuk melaksanakan sholat. Jadi andai pun ada convention hall, ruang pertemuan, dia tetaplah di daerah sekitar masjid. Maka masjid dijadikan sebagai sentral tempat pertemuan di sekitar masjid. Orang memeriksakan kesehatan, klinik bersalin, klinik gigi, poliklinik juga berada di masjid. Orang latihan silat, taekwondo, judo, aikido juga lokasinya di sekitar masjid. Sehingga ketika masjid mengumandangkan azan, dikumandangkan, semuanya stop, berhenti, bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah makna masjid yang sesungguhnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang ke masjid hanya untuk akad nikah. Di masjid ada acara, masjid hanya sebagai ritual saja. Bahkan pernah dalam satu acara ketika saya masih aktif pengumpulan dana untuk Palestina, dulu kami berangkat jam 4, belum masuk waktu subuh, karena subuh di Sumatera, Riau khususnya yang utara, Aceh jam 5 lebih, bahkan ada yang 5.15. Sampai kami jam masuk waktu subuh, mendengar suara azan berkumandang, mampir ke masjid. Tengah jalan lintas masjid tutup, tidak ada orang sholat ke masjid. Kebun-kebun kelapa sawit, kebun karet di tengah jalan. Lanjutkan lagi perjalanan, masih begitu juga. Terpikir saya, kenapa mereka tidak tulis saja di pintu masjid itu, masjid buka Jumat saja. Belum Covid lagi. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita selalu bertemu, berjumpa, bertatap muka, sehingga ketika ada yang tidak hadir, tidak datang, kita bertanya, mengapa? Ada apa? Kalau dia sakit, didoakan. Kalau imannya turun, dijenguk, diajak
diraih, ditarik tangannya, dibuat dia menjadi orang-orang baik. Sekarang banyak juga orang yang ke masjid tapi tidak saling kenal mengenal, tidak tahu sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi, pulang. Pas kita mau salaman, dia langsung gini. Masih lumayan gini, yang satu lagi langsung gini. Karena COVID. Kita mau dekat, jaga jarak. Tapi tidak tersinggung, kita tidak merasa sakit hati. Kenapa? Karena sudah paham, sudah mengenal, sudah mengerti. Saya tidak tersinggung ketika ketemu dengan ustadz-ustadz. Saya sudah gini, dia langsung gini. Saya gini kan juga. Kenapa? Karena kita sudah paham. Inilah bahasa urf yang selalu kita kenal, kita pahami untuk kondisi, situasi pada saat ini. Jadi yang terjadi sekarang ini adalah orang tidak paham, tidak kenal. Orang tidak bisa memahami orang lain karena pertemuan tidak intens. Masalahnya kan komunikasi sekarang. Makin hebat alat komunikasi multimedia, orang semakin tidak bisa berkomunikasi. Padahal kan simpel saja. Coba kita tonton acara di televisi itu. Kubu ini menyerang kubu ini debat dengan kubu ini di televisi. Padahal kalau mau, mereka datang ke masjid, ngobrol kan selesai. Tapi memang ada orang-orang yang memang cari makannya ya dari ribut itu. Dia kalau nggak ribut nggak makan. Ada orang yang memang itulah profesi dia. Tapi bagi orang Islam, bagi orang beriman, maka diselesaikannya di masjid. Dalam keadaan berwudu, selesai itu dia masuk ke dalam masjid, dia bersimpuh sujud di hadapan Allah, salat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kepalanya yang panas menjadi dingin. Ternyata berat isi kepala kita ini 1700 mg, 1,7 kilo, hampir 2 kilo isinya. Tapi kita tidak merasa berat. Kepala kita ini isinya 2 kilo, hampir 2 kilo, tidak berat. Sesuai dengan nomor peci masing-masing. Nomor peci saya biasa 9, tapi kalau yang Muslim United 10. Kenapa kita tidak merasa berat? Karena otak itu bukan daging, tapi cairan. Dan cairan itu walaupun beratnya sama, tapi terasa ringan. Lalu kemudian ketika kita bersujud, cairan tidak sama dengan benda berat, benda padat. Cairan dibawa bersujud, cairan dibawa rukuk, cairan dibawa tegak, cairan dibawa duduk. Sesungguhnya kita sedang membuat sport, membuat exercise, membuat olahraga cairan di kepala kita itu. Makanya setelah selesai lama sujud, lalu kemudian setelah sholat, terasa segar, terasa fresh. Begitu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegarkan kita dengan cara Dia. Dia yang paling mengerti itu. Dia yang menciptakan, Dia yang membuat manusia ini ada. Dia pula yang tahu apa yang paling tepat untuk menyegarkan manusia itu, yaitu dengan cara bersuci, dengan cara yang Dia perintahkan, dan membuat kesegaran otot tubuh, kepala, mata, telinga, kaki, hati, spiritualnya dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu kita lakukan? Lagi-lagi di dalam masjid. Jadi apa yang dilakukan oleh Muslim United hari ini adalah untuk supaya kita faham masjid itu bukan hanya sebagai tempat ritual, tapi substansi masjid yang pertama adalah untuk kita saling memahami orang, memahami manusia. Poin yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu objeknya macam-macam. Di sana ada orang yang levelnya paling bawah, hamba sahaya, berkulit hitam, Bilal bin Rabah. Tapi juga di sana ada orang yang paling tinggi, Abu Bakar Siddiq, bangsawan, orang Quraisy. Tapi begitu Nabi bicara di komunitas itu, semua paham. Dari mulai yang level bawah sampai yang atas mengerti. Maka disebut mukjizat Nabi itu utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan apa yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, tapi maknanya padat.
Maka hadis-hadis Nabi itu singkat saja, tapi kalimatnya padat. Hadis Arba'in Nawawi singkat saja, tapi syarahnya sampai tebal sekali. Dijelaskan oleh para ulama. Satu hadis mengandung innamal a'malu binniyat saja, mengandung fikih, mengandung sosial, mengandung psikologi, mengandung akidah, mengandung akhlak. Padahal hadisnya simpel saja. Beda dengan orang sekarang, bicara 1 jam kita pun tak bisa menyimpulkannya. Jangan-jangan saya termasuk dalam golongan itu juga. Ustaz, dah berapa lama ngomong, apa sih isinya? Dan uniknya lagi zaman sekarang, semakin tidak dipahami, dianggap semakin hebat. Saya kagum dengan si Anu. Kenapa? Dia kalau ngomong tuh saya susah ngerti. Dulu acara seminar di Hotel Grand Riau Pekanbaru, saya dengan teman saya, setelah setengah jam dia nanya, "Mat, ya?" Saya bilang, "Kau paham?" "Tidak," saya bilang. "Kenapa kau tidak paham?" "Karena yang bicara itu profesor." "Maka aku nggak mau S3, aku LCMA aja biar supaya orang paham." Tapi sampai sekarang alhamdulillah orang masih paham, karena saya tetap UAS, Ustadz Abdul Somad. Tadi nama saya panjang sekali disebut oleh Ustadz Ja'far. Itu dia ingin menunjukkan kepada jamaah yang baru menonton supaya mereka tidak membuli saya, itu maksudnya. Jamaah sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah bahwa di masjid tempat orang menyampaikan gagasan, tapi bahasa yang dipakai tidak vulgar, yang dipahami orang banyak. Karena masjid tidak mengkotak-kotakkan orang. Tidak bisa kita undang orang ke masjid, kepada seluruh jamaah yang sholat zuhur ini yang kaya aja. Kamu tadi sholat di mana? Di Masjid Al-Aghnia. Terus isinya Al-Fuqara semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Azan itu nggak bisa kita batasi. Hayya 'alas shalah lil aghniya illa al-fuqara. Nggak bisa. Maka masjid sudah mencakup segala aspek. Makanya tidak ada sampai hari ini Masjid Al-Ikhlas Jawa. Nggak ada. Yang Batak nggak boleh sholat, nggak ada. Karena masjid itu semua. Masjid juga tidak bisa pakai mazhab. Sampai di Turki misalnya, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada yang amin, pasti ketahuan orang Indonesia. Karena mereka aminnya sir. Saya pertama kali di Maroko, begitu 2 hari sampai meninggal, ada orang meninggal, saya datang sholat jenazah. Allahu Akbar, angkat tangan. Allahu Akbar, saya angkat lagi. Baru saya sadar, kanan kiri nggak ngangkat. Ternyata mazhab Maliki ngangkatnya cuma sekali aja. Oh, nggak malu juga cuma. Mereka akan tahu ke mazhab Syafi'i. Tidak bisa kita batasi. Ini hanya untuk mazhab ini saja, tidak bisa. Maka orang berbicara di masjid itu menggunakan kata-kata, istilah-istilah yang umum. Dan ketika ada orang tidak paham, dibuka tanya jawab. Makanya ditulis di mimbar itu, Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Oh, di mimbar di Malaysia begitu saya lihat. Anda bertanya, Ustadz menjawab, kirim ke nomor WA berikut ini. Di Indonesia saya belum ada melihat tulisan begitu, karena jamaah semua mau bertanya, dan biasanya bertanyanya lama sekali mukadimahnya, sampai moderator mengatakan, to the point aja Pak. Kenapa dia lama? Karena kamera tertuju ke situ. Kapan lagi live? Jadi masjid adalah tempat menyampaikan ide-ide. Kalau disampaikan ide itu di masjid, maka yang menyampaikan dapat rahmat, yang menerima juga sedang dapat rahmat. Ketika bertemu dua rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, meminimalisir ikhtilaf, muncul barokah-barokah,
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul orang di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dia baca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dia kaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Yang menyampaikan tenang, yang menerima tenang. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, ada malaikat yang mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Itu tidak akan kita dapatkan di tempat lain, di masjid. Maka poin kedua, setelah kita kenal dengan baik, tidak ada kecurigaan, kita sudah kenal cara bicaranya, bahasanya, intonasinya, miring pecinya, sarungnya, semuanya kita kenal dia dengan baik, dan kita tangkap gagasannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tangkap dengan otak kita, tapi kita bisa pahami dengan hati kita. Hati itulah yang sedang terbuka ketika kita sedang berada di masjid. Dibukakan Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min. Berapa banyak ayat-ayat yang kita tidak paham, tapi begitu dijelaskan kiai, ustadz dengan bahasa yang simpel, sederhana, oh, berapa banyak ayat-ayat yang selama ini hadis-hadis yang kita tahu hanya dari satu sisi, begitu dia ungkapkan sisi lain, alhaqumut takasur, kamu dilalaikan oleh sombong, menyombong, membanggakan, saling banyak takasur, banyak harta, banyak jabatan, banyak prestasi, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kubur. Lalu kemudian dia ungkapkan dari sisi lain, hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kamu juga masih saling membanggakan. Oh, selama ini kami pahami kamu saling membanggakan sampai masuk kubur, artinya setelah mati berhenti. Ternyata berlanjut sampai di kubur pun kamu masih tetap juga saling membanggakan. Saya paham itu ketika dijelaskan Ustadz, dan aplikasinya ketika ada sahabat orang tuanya meninggal, kami datang ikut menguburkan, mengkebumikan. Teman saya nanya, nanti kalau nanti kalau meninggal mau keramik warna apa? Saking macam-macamnya bentuk. Hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur itu pun kamu tetap juga menginginkan bahwa kamu lebih dari yang lain. Bukan berarti setelah mati orang berhenti, enggak. Sampai di situ. Seperti orang jahiliyah dulu, kalau dia ziarah, hatta zurtumul maqabir, sampai di situ pun tujuh. Hai fulan bin fulan yang ontanya paling banyak, yang duitnya paling banyak, yang ketika perang nggak pernah luka, nggak mati-mati, panjang. Hatta zurtumul maqabir. Dan itu dibukakan Allah. Ide-ide itu yang disebut dengan ilmu mauhibah. Ada ilmu yang muktasabah, ilmu yang dicari, ilmu yang dibaca. Tapi ada ilmu mauhibah, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki juga begitu. Berapa banyak rezeki yang dicari tidak dapat, tapi berapa banyak pula orang yang diberikan Allah rezeki. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan siapa yang diberikan Allah hikmah, maka sesungguhnya dia sudah mendapatkan yang amat sangat banyak sekali. Poin yang ketiga, bahwa masjid tempat orang merasakan dia tidak dibedakan dengan orang lain. Ketika kondangan, dia akan dibeda-bedakan dengan orang lain. Ini tamu VVIP, ini tamu yang kelas ekonomi, ini ketika di lingkungan dia juga begitu. Ketika datang bertamu ke rumah orang, dia dikasih air putih. Kalau selevel RT, teh manis. Kalau RW, cappuccino. Dikotak-kotakkan orang. Jamaah tidak bisa mengukur saya level apa, karena gelasnya nggak transparan. Ketika di masjid, nggak bisa. Siapa yang awal datang ke depan. Maka jamaah pernah komplain ke saya, Ustadz, tolong kalau Ustadz ceramah sampaikan itu. Jangan sampai lagi ada tulisan di depan itu, kosongkan saf pertama, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, DPRD.
Dan ketika sudah kosong mulai acara, betapa sakitnya hati kami Pak Ustadz. Kenapa? Tiba-tiba protokol bicara ngomong yang hormat Bapak Gubernur atau yang mewakili. Padahal kami sudah mengalah dari tadi Pak Ustadz. Dia tidak datang ke masjid Muslim United, tidak ada itu. Bahkan kami jadi yang merasa di sop paling depan, ternyata kami jadi sop yang di belakang. Kami jadi depan, saya, Kiai Ma'ruf, Ustadz Salim depan. Begitu, ini acaranya di mana? Rupanya kami sedang berada di belakang. Acaranya di sini. Di sini kita sedang diajarkan duduk sama rendah, tegak sama tinggi, persamaan. Al-musawat bainan nas ka asnanil musti. Persamaan sesama manusia seperti samanya gigi-gigi sisir. Sisir itu giginya rata, sama. Kecuali sisir yang sudah lapuk. Makanya begitulah persamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Antara berkulit hitam dengan berkulit putih. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Membangun masyarakat egaliter. Orang kalau mentalnya sudah dijatuhkan, sudah di-downkan, maka kreativitasnya sulit untuk bangkit. Ide-idenya, percaya dirinya tidak lagi muncul. Kenapa? Karena dia sudah dijatuhkan duluan. Ketika sampai di masjid, mentalnya dinaikkan. Kullukum min Adam, kata khatib. Kamu semua. Ayatnya juga begitu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bangkit semangat. Padahal dia awalnya udah down itu. Down, rasa cemas, rasa takut. Kebetulan sholat di samping tentara, samping kiri polisi. Dia down. Begitu imam membangkitkan semangat. Inna akramakum indallahi atqakum. Bangkit semangatnya. Setelah itu dengar ceramah Ustadz, khotibnya juga bicara begitu. Yang berseragam, yang tidak, sama di hadapan Allah. Bangkit lagi semangat. Itu kan yang pertama. Yang dibangkitkan pertama semangat orang. Cobalah lihat materi-materi untuk public speaking. Itu dulu bangkitkan kepercayaan diri Anda. Saya kalau membekali adik-adik mahasiswa yang mau KKN, itu saya sampaikan. Nanti kalau kalian sampai di desa, jangan lihat kades, jangan lihat kadus, jangan lihat RT RW. Anggap mereka semua ini sama manusia. Mereka ini semua terdiri dari darah, dari daging. Mereka ini manusia ini seperti diungkapkan Sayyidina Ali. Ajaban. Manusia ini mengagumkan. Manusia ini luar biasa. Di mana luar biasanya? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Maaf. Awalnya sperma, berakhir jadi bangkai. Tapi sombongnya luar biasa. Maka ketika semangat itu dibangkitkan, melihat manusia ini sama, kamu kalau mau pede nanti, adik-adik yang mau KKN di tengah masyarakat kampung yang pertama kali kalian datang di sana, anggap bahwa semua manusia itu adalah hamba Allah semuanya. Kamu hamba Allah dari tanah kepada tanah, mati makan cacing tanah, aku pun juga sama. Tapi ungkapkan dalam hati, jangan prolog pertama ketika naik di atas. Jangan begitu sampai di atas, hai kades, kadus, kamu ini semuanya calon mayat. Enggak. Dalam hati diungkapkan. Maka Islam melalui masjid mengajarkan kita itu. Siapa yang cepat datang ke masjid, dia berada di saf pertama. Siapa yang bacaannya bagus, hafalan yang paling banyak, aqra'uhum, yang paling banyak bacaannya. Afqahuhum, yang paling bagus pemahaman Quran sunnahnya. Dia yang paling maju ke depan. Siapa yang ayatnya paling panjang, dia yang berhak untuk maju ke depan. 14 syarat menjadi imam menurut mazhab Syafi'i yang diungkapkan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu diterapkan prakteknya dalam sholat berjamaah. Poin yang keempat, ketika di masjid, bagaimana orang menjadikan masjid itu ada tiang. Kalau kita menghadap kiblat sebelah kiri, ada tiang disebut dengan tiang
Ustuanatul wufud, ustuanah tiang, wufud tamu. Di samping ustuanatul wufud itu ustuanatul haris, ustuanah tiang, haris penjaga, haris penjaga. Karena di situ tegak Sayyidina Ali menjaga Nabi SAW. Maka disebut dengan tiang al-haris. Di samping itu wufud, wufud artinya tamu, urusan. Tamu-tamu disambut Nabi di tiang masjid. Nabi tegak di samping tiang, berduduk di tiang. Tamu-tamu berdatangan menghadap Nabi SAW. Rumah beliau, masjid, tiang. Disitulah dia menyambut tamu. Jadi tamu-tamu disambut di masjid. Sehebat apapun tamunya, sebesar apapun tamunya, kalau sudah masuk waktu sholat, mohon maaf Pak, tamu silakan berwudu, ayo kita sholat dulu. Sekarang kan tidak. Tamu disambut di restoran, tamu disambut di berbagai macam tempat. Akhirnya bicara lagha, bicaranya sia-sia. Kalau tamunya di masjid, waktunya terjaga, konteks pembicaraannya juga terpelihara, lalu kemudian yang disampaikan juga insya Allah tepat pada sasaran. Jadi apa yang dilakukan Muslim United ingin mengembalikan lagi kepada ajaran Islam yang asil, yang original, yang asli sebelum ada intervensi macam-macam. Bagaimana kehebatan masjid diceritakan oleh Syekh dalam kitab berjudul Min Rawa'i Hadaratina, Mustafa As-Sibai. Mustafa As-Sibai, ulama Suriah, dapat Al-Azhar, belajar di Al-Azhar. Disertasinya Makanatus Sunnah fit Tashri'il Islami, kedudukan sunnah. Beliau S3 hadis. Dan dia menulis satu buku Min Rawa'i Hadaratina, kehebatan, keagungan peradaban kita. Dia bicara tentang masjid, bagaimana masjid-masjid zaman dulu di sana adalah tempat-tempat. Makanya masjid itu ruang untuk menerima tamu, ada masjid itu pakai emperan, dan di dalam masjid orang tidak dilarang. Nabi SAW menerima utusan Najran di dalam Masjid Nabawi. Bisa dibaca dalam tafsir Al-Quranil Azim, ditulis Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Ali Imran. Kronologis turunnya surat Ali Imran adalah ketika orang Najran bertanya bagaimana kedudukan Isa dalam Islam. Apakah dia anak Tuhan? Apakah dia bagian dari Tuhan? Apakah dia nabi, manusia, hamba dan utusan Tuhan? Maka dijelaskan satu surat khusus untuk Isa alaihi salam. Ada surat Ali Imran. Imran punya istri Hannah, Hannah punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa, yang terlengkap dalam Al-Quran Al-Karim tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan lagi dalam surat Maryam, nama ibunya sekali, nama kakeknya sekali. Ibunya Maryam, kakeknya Imran, keluarga Imran, menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di mana kronologis cerita sebab turun asbabun nuzul surat itu di dalam Masjid Nabawi ketika orang Najran dari Yaman bertanya dan disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir, yang kelima, ketika terjadi perang lalu kemudian sahabat-sahabat ada yang terluka, maka dibawalah mereka ke Masjid Nabawi, diobati di sana. Dalam dunia modern muncullah masjid, dari masjid muncul klinik, dari masjid muncul convention hall, dari masjid muncul tempat sarana olahraga yang islami, tidak campur ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Dari masjid muncul rumah sakit. Masjidnya dulu baru rumah sakitnya. Sekarang berapa banyak orang di rumah sakit makin sakit karena nggak ada masjid. Mestinya masjid, di samping itu pembebasan tanah. Dengan adanya masjid, tanah jadi mahal. Pak Ustadz, itu orang malah tanah itu awalnya dulu diberikan saja, diwakafkan. Karena nggak ada orang yang berani tinggal di sana, tempat jin buang anak. Azan 5 kali, takbir, tahlil, hilang jinnya. Muncul jin baru, tukang jual tanah. Malah melambung harga tanah. Dari masjid naik harkat martabat
manusia. Dari masjid muncul, di mana ada gula, di situ ada semut. Sejak ada masjid muncul pasar. Makanya pasar tidak begitu jauh dari masjid. Asal kronologis azan menjadi 2 kali adalah karena pasar. Ketika azan 1 kali belum, maka pada masa khalifah muncullah azan 2 kali. Heboh di Indonesia antara azan 2 kali dengan azan 1 kali. Sampai di Maroko azannya 3 kali. Enggak saya bawa, saya takut memperparah istilah. 3 kali azan di Maroko hari Jumat. Nah ini semua adalah kenapa? Karena pasar sudah begitu banyak. Pasar di dekat masjid. Karena dengan pasar dekat masjid, ceramahnya tentang pedagangnya sudah mau nipu nih, berat timbangan sudah dia mainkan. Ceramah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang timbangan. Langsung dia keluhkan. Bagaimana pasar? Sekarang malah masjid digeser. Masjid ini akan direlokasi ke tempat lain karena untuk perluasan pasar. Mestinya masjidnya naikkan ke atas. Yang bawah ini ruku. Rukunya disewakan. Duitnya untuk masjid. Supaya orang-orang yang komplain selama ini, kenapa masjid ini mesti ada kotak di depannya? Banyak orang yang belum masuk ke masjid jantungnya sudah sakit lihat kotaknya. Nah, ada orang-orang yang kalau melihat kotak itu kumat darah tingginya. Kenapa ini khotib sedang khutbah, kotak mesti berjalan? Kalau tidak mau kotak berjalan ketika khotib sedang khutbah, iya buatkan kotak yang tidak berjalan. Buatkan ada investasi ruko, penggunaan gedung pertemuan yang hasilnya masuk ke dalam masjid, dan masjid dikelola oleh lembaga wakaf yang profesional. Tapi Islam tidak hanya bicara akhirat. Kalau kamu kelola dengan baik, ini 10% untuk kamu. Ada pembagiannya lebih tinggi daripada zakat, 2,5%. 10% diberikan Islam untuk orang yang berhasil mengelola wakaf. Dan itu diundang-undangkan di Indonesia dalam undang-undang wakaf.